such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan sosial dan struktur masyarakat mengenai yang ke-1 peradaban Mesopotamia, yang kedua peradaban Mesir kuno, dan yang ketiga peradaban Yunani kuno. Mari kita mulai dengan membahas salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Mesopotamia, yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban manusia. Kehidupan sosial dalam peradaban Mesopotamia. Beberapa kota pertama berkembang di Mesopotamia kuno. Kehidupan sosial dalam banyak hal tidak berubah selama 4000 tahun. Terdapat kelas-kelas sosial di mana segelintir orang memegang sebagian besar kekayaan dan kekuasaan, sementara sebutan besar lainnya adalah miskin. Mesopotamia berarti tanah di antara dua sungai, yang sebagian besar meliputi wilayah Irak modern. Mesopotamia dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban, karena kota-kota pertama terbentuk di sana. Keluarga dan pendidikan. 1. Keluarga besar, tinggal dekat, mempererat ikatan dan kekerabatan dan warisan. Peran ekonomi dan status sosial didasarkan garis keluarga. 2. Pendidikan, hanya untuk laki-laki dari keluarga kaya atau pejabat yang sekolah sebagai juru tulis di Eduba, belajar cuneiform, matematika, dan hukum. Anak perempuan umumnya belajar tugas domestik, beberapa bisa menjadi pemilik bisnis atau pendeta wanita aktif. Peran perempuan. 1. Hak properti dan bisnis. Perempuan dibatasi atas dapat memiliki tanah, mengelola usaha, dan mengajukan cerai jika perlu. 2. Pendeta wanita berpengaruh, seperti naditum atau entu, atau pelaksanaan ritual di kuil, memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi dan tanpa bergantung pada laki-laki. Agama dan ritual. 1. Setiap kota memiliki dewa pelindung. Dibangun zigurat sebagai pusat kuil dan administrasi. Hanya pendeta yang bisa memasuki area tertinggi zigurat. 2. Festival-festival seperti Akitu atau Tahun Baru menjadi momen penting dalam siklus upacara tahunan, menghubungkan kekuasaan raja dan keberhasilan dewa. Ekonomi dan pekerjaan. 1. Irigasi dan pertanian. Petani bekerja untuk kuil atau kerajaan, menerima upah dengan berupa makanan dan perlindungan. Sistem pajak dan distribusi barang dikontrol oleh pemerintah pusat kuil. 2. Kerajaan dan perdagangan. Pengrajin menghasilkan barang tekstil, batu permata diperdagangkan ke dan luar seperti Indus dan Anatolia. Kuil dan istana menjadi pusat produksi dan distribusi. Struktur masyarakat Mesopotamia. 1. Kelas penguasa dan agama. Terdiri dari raja atau dipandang wakil dewa, pejabat tinggi, pendeta dan administrator kuil istana. Mereka mengatur kebijakan, pemerintahan, ekonomi, dan ritual keagamaan. 2. Kelas menengah atau commoners. Meliputi pedagang, pengrajin, atau metalurgi tekstil, keramik, perajin, dan juru tulis. Mereka tinggal di pinggiran kota, hidup sejahtera tapi tidak berhak atas kekuasaan politik. 3. Petani dan buruh. Mayoritas warga bekerja di bidang pertanian dan irigasi, dan menjadi tulang punggung ekonomi kota. Banyak yang hidup di sekitar kanal atau tembok luar kota. 4. Budak. Bagian paling bawahan berasal dari tawanan perang. Mereka tidak berhak atas properti dan sering digunakan oleh raja atau pendeta sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, peradaban Mesir kuno yaitu salah satu peradaban besar di tepi sungai Nil yang terkenal dengan piramida Firaun dan sistem sosial yang teratur. Kehidupan sosial masyarakat Mesir kuno. Kehidupan masyarakat Mesir kuno dalam menjalankan segala kegiatan terbatas pada 3 kelas sosial, yaitu golongan atas, golongan tengah, dan golongan bawah.
Golongan lapisan atas terdiri dari keluarga kerajaan, para bangsawan, dan pendeta. Golongan lapisan tengah terdiri dari saudagar besar, pedagang, tuan tanah, dan pegawai pemerintah. Golongan kelas bawah terdiri dari golongan kelas bawah dan budak. Masyarakat yang hidup di Mesir sepenuhnya dapat dikatakan hidup menumpang sepenuhnya anugerah yang diberikan oleh Sungai Nil. Hampir seluruh harta kekayaan masyarakat habis digunakan untuk membayar pajak dan pungut dari pemerintah. Bahkan hak-hak mereka pun banyak yang tidak dapat dipenuhi. Pada awalnya wilayah sekitar Sungai Nil terbagi menjadi dua kerajaan besar yang saling bermusuhan. Namun pada sekitar tahun 3400 sampai 3160 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Manes berhasil menyatukan kedua kerajaan tersebut menjadi satu. Kerajaan besar bernama Mesir. Sejak saat itu, Mesir dipimpin oleh raja-raja bergelar Firaun. Firaun menempati posisi tertinggi dalam pemerintahan dengan kekuasaan mutlak dan diyakini sebagai dewa keturunan Osiris. Pusat pemerintahan Mesir kuno berada di sini karena letaknya yang strategis. Kesuburan sungai ini membuat masyarakat Mesir dapat bertani dan berladang secara berkelanjutan. Air sungai mengalir sepanjang tahun, ditambah dengan pembangunan irigasi dan waduk yang mampu mengoptimalkan hasil pertanian. Pengaturan distribusi air biasanya diurus oleh pengusaha tiap daerah. Komoditas utama pertanian mereka adalah gandum, jagung, mawut, padi, dan jagung. Perjalanan pemerintahan Mesir mengalami pasang surut. Pada 2160 sebelum Masehi, Raja Sesostris III berhasil mempersatukan kembali Mesir yang sempat terpecah, bahkan memperluas wilayah hingga Palestina dan Sudan. Namun, bangsa Hyksos kemudian menyerang dan menguasai sebagian besar Mesir selama ratusan tahun. Baru pada sekitar 1500 sebelum Masehi, Raja Ahmosis berhasil mengusir bangsa Hyksos. Setelah itu, kekuatan Mesir kembali bangkit dan bahkan diperluas hingga ke wilayah Syria dan Mesopotamia. Struktur sosial masyarakat Mesir kuno. Hierarki sosial. Masyarakat Mesir kuno tersusun dalam hierarki terat. Berikut urutan dari yang paling atas hingga paling bawah. 1. Raja atau Parao. Pemimpin tertinggi dianggap sebagai perantara manusia dan dewa, menjaga keseimbangan dan pemilik sah seluruh tanah. 2. Vizier, tangan kanan raja, mengatur administrasi, pajak, hukum, serta proyek pembangunan. 3. Anggota istana dan bangsawan, mendukung pemerintahan raja, termasuk pejabat tinggi dan keluarga kerajaan. 4. Pendeta dan juru tulis. Pendeta mengurus upacara keagamaan dan kuil, sedangkan juru tulis mencatat pajak, hukum, serta dokumen penting. 5. Gubernur wilayah memimpin daerah-daerah, bertugas menjaga ketertiban dan mengawasi hasil panen atau pajak daerah. 6. Pimpinan militer melindungi Mesir dari serangan luar. 7. Seniman dan pengrajin membuat karya seni perhiasan, patung, dan dekorasi kuil atau makam. 8. Pengawas proyek mengatur pekerjaan besar seperti pembangunan piramida dan kuil. 9. Petani, mayoritas masyarakat, mengelola tanah subur di sekitar Sungai Nil dan menyediakan pangan. 10. Budak, posisi paling rendah, umumnya tawanan perang, bekerja di rumah tangga atau proyek berat. Yang terakhir mengenai kehidupan sosial dan struktur masyarakat peradaban Yunani kuno. Peradaban yang menjadi dasar dari demokrasi, filsafat, serta kebudayaan barat yang kita kenal hingga saat ini. Kehidupan sosial masyarakat Yunani kuno dipengaruhi oleh lingkungan geografis, sistem politik, serta kepercayaan mereka. Yunani tidak memiliki satu kerajaan besar yang mempersatukan semua wilayah, melainkan terdiri dari polis-polis seperti Athena, Sparta, Thebes, dan Korintus. Setiap polis memiliki gaya hidup aturan dan kebiasaan yang berbeda, tetapi tetap berbagai nilai budaya yang sama. 1. Kehidupan sehari-hari. Pria umumnya berperan di luar rumah,
terutama dalam bidang politik, militer, perdagangan, dan pendidikan. Wanita lebih banyak mengurus rumah tangga, anak-anak, serta kebutuhan domestik. Namun, posisi wanita berbeda di tiap polis. Di Sparta, perempuan lebih bebas dan dilatih jasmani. Sementara di Athena, mereka lebih terikat pada rumah. Anak-anak dididik sesuai tradisi kota. Di Athena, anak laki-laki belajar seni, filsafat, dan retorika. Di Sparta, mereka dididik keras dalam latihan militer sejak usia 7 tahun. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan Yunani menjadi dasar pendidikan Barat. Mereka mengajarkan filsafat, matematika, astronomi, serta olahraga. Tujuan pendidikan adalah membentuk warga negara yang cerdas, sehat jasmani, dan mampu berpartisipasi dalam polis. Yang ketiga, religius. Orang Yunani kuno meyakini banyak dewa atau politeisme yang diyakini tinggal di gunung Olympus seperti Zeus, raja para dewa, Hera, Athena, Apollo, Artemis, dan lain-lain. Kehidupan sosial mereka erat dengan upacara keagamaan, festival, dan persembahan untuk para dewa. Contohnya, Olimpiade pertama kali diselenggarakan di Olimpia untuk menghormati Zeus. Yang keempat, kesenian dan budaya. Teater berkembang di Athena sebagai sarana hiburan sekaligus pendidikan moral. Arsitektur seperti kuil Parthenon menunjukkan kemajuan seni bangunan. Filsafat lahir di kehidupan intelektual masyarakat. Tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan dasar ilmu pengetahuan dan etika. Yang terakhir, ekonomi dan perdagangan. Karena wilayah Yunani berbukit-bukit dan tidak subur, masyarakat bergantung pada perdagangan laut. Mereka berdagang dengan Mesir, Fenisia, dan wilayah Laut Tengah lainnya. Hal ini memperkaya kehidupan sosial mereka dengan pertukaran budaya. Selanjutnya, struktur masyarakat peradaban Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno tersusun dalam hierarki sosial yang cukup jelas. Kedudukan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan, status kelahiran, serta peran dalam polis. 1. Warga negara. Pria dewasa asli Yunani yang lahir dari orang tua warga polis berstatus penuh sebagai warga negara. Mereka memiliki hak untuk memilih, berbicara di majelis, ikut dalam pengambilan keputusan politik, serta membela kota dalam perang. Di Athena, warga negara juga dilibatkan dalam demokrasi langsung. Yang kedua, wanita dan anak-anak. Wanita tidak dianggap warga negara penuh. Mereka tidak memiliki hak politik, tidak boleh ikut memilih, dan perannya terbatas di ranah domestik. Anak-anak dihormati sebagai penerus, namun tidak berperan dalam kehidupan publik hingga dewasa. Yang ketiga, metoik atau penduduk asing. Disebut juga metics, yaitu orang asing yang tinggal di polis. Mereka bisa bekerja, berdagang, dan berkontribusi dalam ekonomi, tetapi tidak memiliki hak politik atau kepemilikan tanah. Metoik harus membayar pajak khusus untuk bisa tinggal di polis. Yang keempat, budak. Budak menempati posisi paling bawah dalam struktur sosial. Mereka biasanya tawanan perang, orang yang dijual atau lahir dari keluarga budak. Peran mereka sangat penting dalam rumah tangga, pertanian, dan pertambangan karena mereka mendukung ekonomi polis. Meski dianggap milik, ada kasus budak yang bisa mendapatkan kebebasan. Dan yang terakhir, perbedaan antara polis. Athena menekankan demokrasi, filsafat, seni, dan perdagangan. Warga negara memiliki peran penting dalam politik. Sparta, struktur masyarakat lebih militeristik. Warga negara adalah prajurit penuh, sementara petani menjadi kelompok bawah yang bekerja di tanah. Perempuan Sparta memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan Athena.